Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Ya, makasih. Jadi, Mbaknya ini dengan siapa? Saya Tia. Iya, Mbak Ya. Tia. Yang hubungi kemarin. Iya, Oh, jadi Mbaknya asal mana? saya dari Kediri, Mbak. Oh, Kediri jauh juga ya. Iya, Oh, Mbaknya pernah konseling apa tidak? belum. Oh, belum. Jadi saya akan jelaskan apa aja yang ada di BK dulu ya, Mbak. Nah, di BK ini ada azas kerahasiaan yang dimana kalau Mbak cerita ke saya itu insya Allah tidak akan tersebar ya. Jadi amanlah rahasia Mbak di saya. Jadi, misal saya akan menceritakan apa yang ingin saya ungkapkan gitu nggak apa-apa ya, Mbak? Iya, nggak apa-apa. Baik. Sebelumnya, saya itu sebenarnya takut kalau ingin bercerita mengenai apa yang saya rasakan. Soalnya takutnya nanti semua yang mendengar cerita saya itu kayak beranggapan kalau saya itu aneh gitu, Mbak. Saya itu kan kayak pernah divonis, sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa, cuma teman saya biasa gitu. Dia itu bilang kalau kamu kok gini gitu, kamu itu OCD ya gitu kan. Terus akhirnya aku cari-cari informasi apa sih itu OCD gitu. Nah, ternyata yang saya alami itu memang ada kaitannya sama penyakit itu. Jadi saya tuh kayak sering merasa kalau yang saya lakukan itu kurang sempurna gitu, Mbak. Jadi misal saya menutup pintu, saya rasa pintu itu tadi udah saya tutup. Saya masuk ke kamar, terus waktu saya udah di kamar itu kayak merasa kalau itu tadi pintu belum saya tutup gitu. Jadi kan kayak memiliki rasa was-was yang berlebihan gitu, Mbak. Terus juga kayak misal lantai ini tadi udah saya bersihkan, terus ada orang yang lewat. Terus saya rasa ini tadi udah saya bersihkan kok dilewati orang, berarti kotor lagi gitu. Jadi saya harus membersihkan lagi gitu. Sampai orang-orang beranggapan kalau kamu itu aneh gitu. Kan jadinya saya kayak memiliki keinginan untuk menarik diri dari kehidupan sosial saya gitu, Mbak. Oh, jadi Mbaknya ini merasa minder ya untuk Iya. menjalin hubungan sosial sama teman. Iya, karena saya itu merasa kalau mereka itu memandang saya itu aneh. Jadi lebih baik saya mengurung diri saja. Saya inginnya hidup saya gitu. Karena saya gimana ya? Kalau semakin saya berinteraksi dengan orang lain, semakin orang lain itu menganggap kalau saya itu aneh gitu. Saya merasa seperti itu. Kok Mbaknya bisa beranggapan seperti itu tuh bagaimana gitu? Apa emang dari Mbaknya tuh kayak pemikirannya sendiri atau gimana? Udah cek ke Kalau dokter apa belum gitu? sejauh ini belum, tapi karena itu sudah jadi bagi dari teman-teman saya itu tuh udah jadi kayak racun bagi pikiran saya gitu loh, Mbak. Saya tuh merasa kalau setelah teman saya bilang kalau kamu itu OCD gitu, saya tuh langsung kayak terngiang terus gitu kan. Tapi di sisi lain memang saya itu merasakan apa yang dikatakan itu, kayaknya emang yang saya lakukan ini OCD, tapi juga saya itu susah kalau merubah perilaku saya itu gitu loh, Mbak. Jujur saya juga bingung kan, karena saya merasa kalau nggak ada teman yang ingin membantu saya untuk merubah penyakit saya itu, menyembuhkan penyakit saya itu. Saya merasanya kayak dikucilkan, jadinya bingung saya, Mbak. Lebih insecure juga. Akan tetapi
juga sayanya belum bisa merubah itu, belum bisa menyembuhkan sendiri. Jadi kepinginan Mbak itu ingin merubah penyakit itu. Iya, pengennya saya bisa sembuh dan bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Saya soalnya udah sekitaran 3 bulan ini memang sedikit berbeda, kayak lebih menyendiri gitu loh Mbak. Teman-teman pun juga bilang sebenarnya, kamu kenapa kok berbeda gitu, nggak kayak biasanya. Sering banget yang bilang kayak gitu. Tapi semakin mereka semakin mereka menunjukkan kepeduliannya mereka, nah saya itu merasa semakin terbuli gitu Mbak. Saya itu bingung, jadi saya lebih memilih untuk menarik diri dari kehidupan sosial saya gitu. Terus kepinginan Mbak itu apa? Kepinginan saya ya saya bisa sembuh dan bisa kembali berbaur dengan mereka lagi, berinteraksi dengan baik sama teman-teman saya dan gak dianggap aneh gitu Mbak. Jadi bisa disimpulkan bahwa Mbak ini terjangkit OCD, tapi belum periksa ke dokter. Belum periksa ke dokter. Jadi sehingga Mbak ini membatasi interaksi dengan teman-temannya. Iya. Terus dengan keluarganya bagaimana? Kalau dengan keluarga saya ya, dengan keluarga saya itu mereka pun juga menurut saya beranggapan kalau saya itu aneh. Tapi saya nggak tahu ya itu cuma pikiran saya sendiri atau memang mereka menganggap saya seperti itu, saya tidak tahu. Karena juga saya sadar bahwa perilaku yang saya lakukan itu memang berbeda gitu loh Mbak. Kayak ya penderita-penderita OCD yang lain gitu. Saya merasanya seperti itu. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan supaya saya itu misal belum bisa sembuh sepenuhnya akan tetapi saya masih bisa berinteraksi dengan baik. Itu gimana ya caranya Mbak? Kalau untuk OCD-nya sendiri, mohon maaf saya nggak bisa bantu ya Mbak, karena itu bukan ranah saya soalnya. Mbak bisa periksa dulu ke dokter. Nah untuk interaksi sosialnya, coba Mbak ngomong dulu sama temennya gitu. Kayak basa-basi lah Mbak dulu. Jadi saya harus mendekati teman saya seperti interaksi saya yang sebelum-sebelumnya gitu ya Mbak. Seperti itu. Karena waktunya sudah selesai juga ya, udah. Jadi kita akhiri untuk pertemuan akhir ini. Untuk pertemuan saja, Mbaknya kapan bisa ketemu lagi? Mungkin minggu depan bisa Mbak. Saya akan menghubungi Mbak buat meminta jadwal lagi kapan bisanya gitu. Iya Mbak, makasih ya udah Iya saya juga mau jadi konseling saya. Iya saya juga terima kasih atas saran-saran yang telah diberikan. Semoga untuk kedepannya juga saya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Iya, amin. Yaudah terima kasih ya Mbak. Saya permisi dulu. Iya. Hati-hati Mbak.